Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi lailah yaumul arba'a lailah yaumul arba'a sulasa lailah arba'a tasi' asr min syahril muharram 1444. Mazilna fi darsina fi raqa'iq min syarah arba'in an-nawawiyah. Fa fi hadhihi lailah nadkhul ila hadis salis wa ishrun. Walakin qabla hadha falyatafaddal li ikhwanina an yusami al-matan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawawi rahimahullah. An Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu al-Ansari radhiyallahu anhu qala anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita idza sallaytu maktubati sum Ramadan wa halaltu al-halal wa haramtu al-harama wa lam azid 'ala dhalika shay'an adkhulu al-jannah qala na'am rawahu Muslim. Bismillah. Qala an-Nawawi rahimahullah fi kitabihi Arba'in an-Nawawiyah. Nukila an Abi Malik al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an au tamla'u ma baina samawati wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wasabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw alaik. Kullu nas yabdu fabay'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Dari Abi Malik al-Ash'ari berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, at-tuhur pensucian satrul iman setengah dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an au tamla'u ma baina samawati wal ard. Maka kalimat alhamdulillah bisa memenuhi mizan dan subhanallah dan alhamdulillah keduanya pun bisa memenuhi al-mizan dan juga akan memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wasabru diya'un. Maka tidaklah salat itu bagaikan cahaya dan sedekah bagaikan burhan, bukti, pendalilan. Wasabru dia, dan kesabaran itu adalah bagaikan cahaya yang memancar. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Maka Al-Qur'an itu bagi yang membawanya bisa menjadi hujah baginya di saat membantah orang-orang yang salah, ataupun bisa jadi hujah atas dirinya di saat dia menghafal Al-Quran ataupun membaca Al-Quran tetapi mengamalkan dari apa yang sebaliknya. Kullu nas yabdu, maka seluruh manusia berangkat, dan budwah adalah waktu di pagi hari. Kullu nas yabdu, maka semua manusia berangkat di pagi-pagi mereka. Untuk apa? Semuanya bai'un nafsahu, menjual diri-diri mereka. Famu'tiquha wa mubiquha, maka dari mereka ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, dan di antara mereka ada yang terbinasa dengan menjual dirinya tersebut. Ini dari hadis yang akan kita jelaskan diberikan terjemah secara
general, secara mujmal. Maka sahabi barakallahu fikum Abu Malik Al-Asy'ari, maka dia masyhur dengan kunyah seperti Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Abu Bakar, Abu Musa Al-Asy'ari, wa kadzalika Abu Malik Al-Asy'ari masyhur bil kuna. Adapun Abu Malik Al-Asy'ari terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama dari namanya. Maka nama yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi seperti di dalam matan, namanya Al-Harits ibnu Asim. Dan dari ikhtilaf juga ada yang mengatakan namanya Ka'ab ibnu Asim dan yang lainnya. Alhasil dia seorang sahabi, baik namanya Harits ataupun Ka'ab ataupun yang lainnya, maka yang jelas dia masyhur dengan kunyah. Dan dia Al-Asy'ari nisbah kepada Al-Asy'ariyah yang sekarang minal Yaman di negeri Bajil Hudaidah. Qabail fi Bajil Hudaidah fil Yaman. Adapun penjelasan hadis, maka disebutkan di dalam hadis ini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhur syatrul iman, bahwa taharah adalah setengah dari keimanan. Dan yang diinginkan dengan taharah badaniyah wa taharah ruhiyah. Taharah badaniyah seperti mengangkat diri kita dari hadas-hadas, baik hadas yang kecil seperti di hadis yang terdahulu di saat Abu Hurairah menjelaskan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa, dikatakan rajulun min hadramauta mal hadas. Berkata Abu Hurairah, al-fusa wa burar. Al-fusa yang tidak berbunyi, bergerilya dia, tahu-tahu bau saja, itu fusa. Wa durar, maka dia membahana, tapi bisa jadi tidak bau. Dan yang lebih parah adalah membahana dan bau. Al-muhim itulah definisi fusa wa durar. Maka dikatakan minal hadas. Idan al-hadas yang qasmu ila qismain, terbagi menjadi dua, al-hadas al-khafif wal hadas al-mughalladah. Al-hadas al-khafif kal fusa wa durar wal baul wal ghaid, BAB BAK, yang terangkat semuanya dengan wudu. Amal hadas al-mughalladah kamitsli ghuslil janabah, maka inilah yang diinginkan dengan minha at-taharah. Wa taharah al-badaniyah hada huwa. Amma taharah ar-ruhiyah ijtinab minasyirk, tahirun minad danas asyirk wal kufur. Maka ini adalah taharah. Wa taharah satrul iman limada, karena dia itu syarat diterimanya sholat. Maka seseorang melaksanakan sholat wajib, fardu ain, shalawatul khams wa shalawat as-sunnah, wala yuqbal, dan tidak diterima as-salat kecuali dengan taharah. Dari sini kenapa taharah hukumnya adalah sangat agung, syatrul iman. Li'anna shalah la tuqbal illa bitaharah. At-taharah surut dari as-shalah. Maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih kama jaa fi sahihain an Abi Hurairah
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Bahwa Allah tidak menerima salat seseorang jika dia berhadas agar dia berwudu. Dan tadi kami sebutkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, berkata rajulun min Hadramut mal hadas, qala Abu Hurairah al-fusa wa durat. Apa contoh dari hadas yang harus berwudu jika ingin salat dan tidak diterima oleh Allah kecuali harus dengan salat? Al-fusa wa durat. Kemudian pendalilan yang lain tentang permasalahan keagungan taharah sebagai syarat dari salat diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur wala sadaqatun min ghululin. La tuqbalu salatun bi ghairi tuhur, tidak diterima salat tanpa bertohar. Wala sadaqatun min ghululin, dan tidak diterima sedekah dari ghulul. Mana ghulul di sini bersifat umum, semua harta yang haram. Baik ghulul itu hasil curi, hasil corruption, atau ghulul itu hasil dari perampasan, atau ghulul itu hasil dari perkara yang tidak menyakiti hati orang seperti korupsi ataupun mencuri, tetapi dia adalah suatu pekerjaan yang dibayar dengan rela, namun pekerjaan yang haram, seperti orang yang bekerja di bank, bankir dan para teller. Maka dia di sini dalam keadaan mendapatkan rizki yang bukan dari merampas dan merampok, mendolimi manusia, tetapi dia di sini menjadi dosa karena memang ainul amal haram. Riba haram. Di mana Allah berfirman, ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli yang biasa dan mengharamkan riba. Bismillah. Dan begitupun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akilur riba wa maukilah wa katibain wa syahidain. Maka maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat apa? Pemakan riba, dan melaknat orang yang meminjam kepada bank, dan melaknat para teller yang menulis, dan melaknat orang-orang yang membantu proses peminjaman ini seperti para saksi, siapa yang bersaksi tentang akad peminjaman ini, maka di situ masuk kepada perkara yang dilaknat. Kemudian tentang permasalahan faedah dari hadis ini, thaharah syatrul iman. Maka thaharah itu menjadi setengah dari keimanan, dikarenakan dia itu merupakan syarat diterimanya salat. Walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla' ma baina samawati wal ard. Maka di sini menjadi keutamaan dari bertasbih dan bertahmid dan juga bertakbir. Namun di sini takbir tidak disebutkan. Maka subhanallah walhamdulillah tamla'an. Apa makna subhanallah? Seseorang berzikir kepada Allah menyebutkan subhanallah, maknanya maha suci Allah dari segala yang buruk. Walhamdulillah, memuji, segala puji bagi Allah. Dan tasbih wa tahmid
semuanya minal azkar, dari zikir-zikir. Dan keutamaan subhanallah dan alhamd maka sangatlah besar di sisi Allah. Maka seperti datang di dalam hadis tentang permasalahan tasbih dan tahmid ini adalah perkara yang agung. Di antaranya hadis yang panjang tentang permasalahan kisah ahlu dusur, yang mana kelompok ahlu dusur, orang-orang kaya dari kaum muslimin, yang mana mereka menyebabkan kecemburuan dari para sahabat al-muhajirin yang fuqara. Maka lihat bagaimana para sahabat cemburu. Cemburu dikarenakan apa? Dikarenakan amal-amal yang soleh. Bukan cemburu dikarenakan harta-hartanya. Allah menjadikan si fulan kaya, si fulan miskin biasa. Namun di sini yang kaya dengan uangnya mampu melaksanakan ibadah yang kami tidak mampu untuk melaksanakan peribadatan tersebut. Maka subhanallah walhamdulillah wallahu akbar itu dijadikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini penghibur bagi orang-orang fuqara yang tidak bisa berinfak dengan hartanya, dihibur dengan membaca tasbih, tahmid dan takbir setelah sholat. Maka di dalam hadis yang datang dari Abi Hurairah, yang hadis ini muttafaqun alaih, di mana lafadznya disebutkan, ya Rasulullah, dahaba ahlud dusur bidarajat wa na'im al-muqim. Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya dari para sahabat, maka mereka itu mempunyai derajat yang tinggi dan kenikmatan yang besar. Qala kaifa dzaka? Qalu sallu kama sallaina wa jahidu kama jahadna wa anfiqu min fuduli amwalihim wa laysat lana amwalun. Bahwa mereka melaksanakan salat dan kami salat, dan mereka melaksanakan jihad, kami pun bersama jihad, sama-sama mengamalkan amalan ini. Namun di saat mereka menginfakkan harta-harta yang Allah utamakan atas mereka dari kami para fuqara yang tidak mempunyai harta, inilah bedanya. Maka mereka lebih dari kami, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah karena mempunyai harta. Kami tidak bisa menginfakkan harta. Apa jawaban Nabi? Afala ukhbirukum bi amrin tudrikuna man kana qablakum wa tasbiquna man jaa ba'dakum. Maka tidaklah kalian aku memberikan kepada kalian yang akan menyebabkan kalian menyusul. Jika kalian tertinggal, maka kalian akan melebihi dari orang-orang yang datang sebelum kalian atau sesudah kalian. Maka apa yang dilakukan? Walayati ahadun bimithli ma ji'tum bihi. Maka tidak ada yang menyusul kalian jika kalian membaca azkar ini. Apa itu? Tusabbihun fi duburi kulli shalah asran
wa tuhamidun asron wa tukabirun asron. Maka di riwayat ini disebutkan bertakbirlah 10 setiap salat, bertahmid 10 dan bertasbih 10. Dan di riwayat-riwayat yang lain bertasbih 33, bertakbir 33, bertahmid 33, dan ini yang lebih baik. Alhasil kisahnya sama, hanya berbeda dari beberapa lafaz jumlah, namun jumlah ini yang paling baik, 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, terus subhanallah, 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 terus Allahu akbar, alhamdulillah, 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 terus sampai 33. Di beberapa riwayat disebutkan wa yukammil, menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka di hadis yang lain lafadznya seperti itu. Maka mana yang menjadi poin pendalilan di sini bahwa at-tasbih wa tahmid wa takbir di sini ditambah adalah menyebabkan seseorang yang tadinya kekurangan dalam ibadah menjadi lebih. Karena perkara ini masalah ibadah, bukan masalah harta. Istaka ahlu al-muhajirun minal fuqara, ketinggalan dari amal-amalnya dibanding orang-orang kaya dari Madinah atau dari para sahabat yang kaya. Bisa jadi dari muhajirin yang kaya raya seperti Utsman bin Affan dan yang lainnya, dan Abdurrahman bin Auf. Maka di sini mengejar ketinggalan dengan zikir booster menjadi faith booster, pelejit keimanan dengan zikir-zikir tadi. Maka dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang ingin melejit, melebihi dari orang-orang yang terdahulu dari segi amalan, please, jangan dilewatkan. Fi kulli duburi minas shalah, setelah selesai dari salat, bertasbih 33 kali, bertakbir 33 kali, bertahmid 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mi'ah. Maka di sini keutamaan tasbih, tahmid dan takbir menyebabkan pahala faith booster, menyebabkan keimanan, pelejitan keimanan dan pahala yang banyak dan besar. Maka oleh sebab itu kenapa saya selalu mentambih kalian di saat selesai dari salat, irfa'u, angkat suara kalian. Karena ini dari sunnah seperti Ibnu Abbas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kunna la nasma inqira minas shalah illa bitakbirat. Kami tidak mengetahui selesai Nabi dari salat-salat itu kecuali dengan takbirat. Dan disebutkan di hadis Ibnu Abbas juga, karena raf'us saut fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mengangkat suara di dalam azkar, bukan hanya takbir saja, azkar itu di zaman Nabi. Maka kenapa saya sering mengatakan kepada kalian, irfa'u aswatakum, angkat tasbih, tahmid, takbir kalian, terutama takbir setelah salam. Seperti Ibnu Abbas mengatakan, kami tidak mengetahui kecuali selesainya Nabi itu